Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yaitu Facebook, YouTube dan juga Instagram. Sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita bersyukur meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya ingin menyapa kalian dengan sapaan salam bahagia dan juga salam keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang menjaga iman dan takwa. Ya, menjaga iman dan juga takwa. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, kita harus senantiasa menjaga iman yang berkelanjutan. Kenapa bisa demikian? Karena menjaga iman yang berkelanjutan itu sampai kita meninggal, ya, sampai kita meninggal. Iman dan juga takwa kita harus jaga dengan sebaik mungkin supaya kita di situ menjaga yang namanya keistiqomahan kita dalam melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Menjaga iman dan takwa adalah usaha yang berkelanjutan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memperdalam pemahaman tentang agama. Jadi menjaga iman dan juga takwa itu bisa kita peroleh dengan cara apa? Di situ memperdalam ilmu tentang agama. Makanya di sini kita di masa sekarang, di masa teknologi yang semakin canggih, kita di situ bisa belajar tentang ilmu agama dengan mudah. Ya. Karena mengapa di situ? Karena banyak ilmu pengetahuan tentang syariah Islam yang kita bisa belajar tentang di sana. Atau bisa jadi itu dengan mempelajari yang ada di kitab-kitab dan juga buku-buku dan juga berguru kepada seseorang, yaitu guru agama yang baik. Dengan cara seperti itu, di situ maksudnya kita memperdalam pemahaman tentang ilmu agama. Dan juga di situ meningkatkan ibadah. Kita senantiasa di situ meningkatkan yang namanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara meningkatkan sholat kita, bisa dengan cara meningkatkan zikir kita, bisa juga meningkatkan ibadah-ibadah kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga menjauhi perbuatan maksiat dan bergaul dengan orang soleh. Menjauhi perbuatan maksiat merupakan cara di situ menjaga iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ bergaul dengan orang soleh. Dengan kita berkumpulnya dengan orang soleh, maka kita juga bisa di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh tersebut. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang soleh, maka kita di situ bisa ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang soleh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ bergaulnya kita dengan orang soleh bisa di situ menjaga iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa cara untuk menjaga iman dan takwa.
Yang pertama apa di situ? Perdalam pemahaman agama. Ya. Salah satu poin itu perdalam pemahaman tentang agama di situ. Di situ poin yang pertama apa? Di situ membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Memahami isi Al-Qur'an tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungi maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai seorang muslim, yuk kita senantiasa apa di situ menjaga keistiqomahan kita dalam membaca dan apa di situ memahami tentang isi yang ada di dalam Quran tersebut seperti apa. Makanya di situ senantiasa apa? Kalau misalkan bisa kita membaca Arabnya dan juga apa di situ mengetahui tentang makna yang ada di dalam Quran tersebut seperti apa. Dengan cara seperti apa di situ kita bisa memahami tentang isi Al-Quran dan juga apa bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu adalah manfaat kita dari apa? Membaca dan mentadabburi Al-Quran tersebut. Poin yang kedua dalam perdalam pemahaman agama, poin yang kedua apa di situ? Belajar hadis. Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang penting memberikan contoh perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan syariah. Nah, jadi selain kita membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya, yang di sini bagian yang kedua apa di situ? Belajar tentang hadis. Kenapa bisa demikian? Hadis itu sumber ajaran Islam yang kedua. Oleh sebab itu yuk kita senantiasa belajar tentang hadis. Dengan cara kita belajar tentang hadis, kita bisa mengetahui makna yang ada di dalam hadis tersebut. Kemudian apa di situ kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perdalam pemahaman agama di poin yang ketiga apa di situ poinnya? Menuntut ilmu agama. Mempelajari ilmu agama melalui kajian. Di sini kita belajar tentang ilmu agama melalui apa di situ? Kajian. Misalkan di sini tentang kajian yang bersifat Islami. Sekarang di masa-masa modern di situ kajian tentang Islami itu sangat banyak sekali. Bisa kita peroleh atau bisa kita dapat melalui yang namanya aplikasi YouTube dan juga di sosial media banyak sekali tentang kajian ilmu agama. Tinggal kemauan kita untuk belajar dan juga menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama kita dan juga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat membantu sekali dalam menjaga iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama juga bisa dengan cara diskusi. Diskusi apa di situ maksudnya? Membahas tentang ilmu agama. Ya, membahas tentang ilmu agama tapi jangan berdebat. Hindari yang namanya perdebatan. Karena memperdebat di suatu ilmu apa di situ bisa menimbulkan yang namanya nanti kesalahpahaman. Serta apa di situ takutnya, khawatirnya nanti akan berdebat, akan timbul kesalahpahaman, akan timbul yang namanya konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, maka kita menghindari yang namanya berdebat. Diskusi bukan berarti adalah berdebat, melainkan mengkaji tentang ilmu agama. Memperdalam tentang ilmu agama. Menuntut ilmu agama selanjutnya atau membaca buku-buku agama dapat memperkuat pemahaman dan keyakinan. Jadi kita bisa di situ apa di sini membaca buku-buku agama. Sekarang di masa-masa sekarang itu banyak sekali buku-buku agama bisa kita peroleh di situ dengan cara beli secara online ataupun apa di situ bisa dengan cara pinjam di perpustakaan
atau bisa apa di situ, bisa beli di buku-buku yang ada di toko buku ya. Itu banyak sekali. Makanya dengan cara seperti apa di situ, membaca buku-buku agama bisa apa, memperdalam pemahaman kita tentang ilmu agama. Sehingga kalau apa di situ, memperdalam pemahaman ilmu kita tentang agama bisa menjaga keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menjaga iman dan juga takwa. Ini yang kedua apa di situ, meningkatkan ibadah. Poin dalam meningkatkan ibadah di situ apa? Menunaikan sholat dengan khusyuk dan berkualitas. Sholat adalah ibadah wajib yang menjadi kunci utama dalam memperkuat iman dan juga takwa. Jadi di sini meningkatkan ibadah di situ bisa kita peroleh atau jalankan di sini dengan cara menunaikan sholat dengan khusyuk dan juga berkualitas. Khusyuk di sini apa maksudnya? Kita dalam melaksanakan sholat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di situ yang berkualitas. Setiap sholat kita itu mempunyai makna yang tersendiri di dalamnya. Ya, berisi tentang ibadah, berisi tentang doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ meningkatkan ibadah kita bisa diperoleh. Poin yang pertama adalah menunaikan sholat dengan khusyuk dan juga berkualitas. Poin yang kedua apa di situ, dalam meningkatkan ibadah, poin yang kedua, menunaikan sholat sunnah. Sholat sunnah dapat menambah pahala dan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi di situ meningkatkan ibadah bisa menunaikan sholat khusyuk, yaitu di sini maksudnya dengan sholat wajib, dan juga ada yang namanya sholat sunnah. Poin yang ketiga, meningkatkan ibadah, menjaga puasa. Puasa Ramadan dan puasa sunnah dapat melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga puasa di sini banyak sekali manfaatnya. Salah satu contohnya bisa menjaga dari perbuatan dosa, mencegah dari perbuatan yang dosa akibat dari nafsu yang tidak baik. Oleh sebab itu apa di sini, meningkatkan ibadah bisa dengan cara menjaga puasa kita. Meningkatkan ibadah di sini terus yang selanjutnya menyebarkan dakwah. Mengajak orang lain untuk beriman dan berbuat baik dapat meningkatkan keimanan dan takwa. Di sini penting sekali kalau misalkan kita menyebarkan yang namanya dakwah kita kepada semua orang. Menyebarkan tentang ajaran-ajaran Islam kepada semua orang. Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ini menyebarkan ibadah itu apa di situ merupakan termasuk kepada poin untuk meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah terus yang terakhir poinnya adalah berzikir dan berdoa. Menyebut nama Allah dalam berbagai keadaan dan memohon pertolongannya dapat mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita berzikir kepada Allah dengan apa di situ? Dengan memuji asma-asma Allah, ya. Dengan memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Berzikir misalkan salah satu contohnya dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, misalkan dengan contoh dengan mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah, atau bisa la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berzikir kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa meningkatkan atau menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa. Setiap melakukan aktivitas yang baik, maka usahakan berdoa. Berdoa itu merupakan bentuk apa di situ? Bentuk kepasrahan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berdoa tersebut bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di situ? Karena doa itu merupakan bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya.
Cara untuk menjaga iman dan takwa yang ketiga apa di situ? Menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Jadi cara untuk menjaga iman dan takwa kita bisa kita peroleh yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Poin yang pertama dari menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan dosa, berusaha menghindari segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita senantiasa menjaga diri kita supaya menghindari dari perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Sangat penting untuk menjaga kebersihan hati dan kesucian iman. Jadi di situ memang sangat penting sekali, sangat urgent sekali untuk menjaga kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena kalau misalkan hati kita sudah kotor dari hal-hal yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati, maka itu akan bisa merembet terhadap perbuatan-perbuatan kita ke depannya. Dan kesucian iman. Kesucian iman di sini yaitu dengan cara kita menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan maksiat, poin yang kedua, menjauhi perbuatan yang merusak iman. Perbuatan seperti sumpah palsu, berbohong. Jadi sumpah palsu dan berbohong itu merupakan di sini bagian dari perbuatan yang bisa merusak iman. Oleh sebab itu, maka kita senantiasa menjauhi perbuatan yang merusak iman tersebut. Atau berbuat curang dapat melemahkan iman. Jadi orang yang berbuat curang di situ akan melemahkan iman kita dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga dari menjauhi perbuatan maksiat apa di situ? Menjauhi perbuatan yang merusak akhlak. Perbuatan seperti iri hati, dengki atau sombong dapat merusak akhlak dan melemahkan iman. Jadi perbuatan yang merusak akhlak di situ bisa dari segi iri hati. Karena iri hati itu merupakan penyakit hati ya. Di sini merupakan suatu penyakit hati yang harus kita bersihkan. Makanya kalau misalkan hatinya yang tidak baik, mempunyai penyakit hati yang besar, maka itu bisa merusak akhlak kita, merusak moral kita, merusak perbuatan kita. Atau bisa jadi dengan cara sombong. Maka sombong di situ bisa merusak akhlak. Makanya di sini ya, menjauhi perbuatan maksiat itu poin yang ketiga di situ, menjauhi perbuatan yang merusak akhlak. Ya. Cara menjaga iman dan juga akhlak. Cara menjaga iman dan juga takwa yang keempat apa di situ? Bergaul dengan orang soleh. Dengan kita bergaul dengan orang soleh, maka kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang soleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita dekat kepada mereka, berkumpul dengan mereka, bergaul dengan mereka, maka kita bisa ketularan dari perilaku mereka tersebut. Maka kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Bergaul dengan orang soleh, poin yang pertama, memilih teman yang baik. Teman yang baik dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa. Di situ ya. Jadi teman yang baik itu merupakan inspirasi bagi kita. Kenapa bisa demikian? Karena menjadi contoh bagi kita agar supaya kita bisa terpengaruh, kita bisa bergaul, kita bisa terinspirasi dari orang-orang soleh tersebut atau teman-teman yang baik. Makanya di situ bergaul dengan orang soleh merupakan poin yang pertama dari di situ memilih teman yang baik. Di sini merupakan poin yang pertama dari bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh, poin yang kedua, bergaul dengan orang yang rajin beribadah. Ya, di situ bergaul dengan orang soleh dapat membuat kita lebih termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Salah satu contohnya bergaul dengan orang yang rajin ibadah, menjaga sholatnya setiap saat, setiap waktu dengan istiqomah, maka kita bisa termotivasi. Kita bisa
rajin juga dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ penting sekali untuk bergaul dengan orang soleh karena kita bisa meningkatkan kerajinan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan orang soleh, poin yang ketiga, saling mengingatkan kebaikan. Berinteraksi dengan orang soleh dapat membantu kita untuk tetap teguh dalam keimanan dan takwa. Sini ya. Jadi orang yang bergaul dengan orang soleh, kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa di situ? Membantu kita untuk tetap teguh dan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Cara menjaga iman dan juga takwa, poin yang kelima, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Poin yang pertama dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, menjaga kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani yang baik dapat mendukung kesehatan rohani sehingga kita lebih mudah menjalankan ibadah dan menjauhi maksiat. Artinya apa di situ? Dengan kita menjaga kesehatan jasmani kita, maka kita bisa mendukung kesehatan rohani. Kenapa bisa demikian? Karena kita meningkatkan atau sehat dalam menjalankan ibadah dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang kedua, menjaga kesehatan rohani. Kesehatan rohani yang baik dapat membantu kita untuk tetap tenang, sabar, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan. Jadi salah satu kunci utama dari kesehatan rohani adalah orangnya tetap tenang. Kenapa? Karena orang yang bersifat tenang di situ dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan juga sabar. Orang yang sabar tersebut merupakan sehat rohaninya dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan. Ya. Selanjutnya cara menjaga iman dan juga takwa yang keenam, berusaha istiqomah. Menjaga, poin yang pertama apa di situ? Menjaga konsistensi dalam beribadah dan berbuat baik. Istiqomah atau konsisten dalam menjalankan ibadah dan perbuatan baik merupakan kunci utama dalam menjaga iman dan takwa. Jadi berusaha istiqomah di situ, istiqomah dalam beribadah dan juga berbuat baik. Dapat apa di situ? Dapat menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keistiqomahan ibadah itu dapat menjaga iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang lain dapat juga menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha istiqomah yang kedua, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dapat membuat iman kita semakin kuat jika kita tetap istiqomah. Ya. Jadi di sini orang yang dimaksud dengan tidak mudah menyerah meskipun dihantam oleh berbagai macam ujian, dihantam oleh berbagai macam cobaan, dia terus bangkit dan tidak mudah menyerah. Dia terus menjaga keistiqomahannya dalam beribadah dan juga berbuat baik. Makanya di situ tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan di situ merupakan cara untuk menjaga iman dan juga takwa kita. Istiqomah maksudnya di situ. Istiqomah untuk tidak mudah menyerah dan menghadapi tantangan. Poin yang ketiga, berusaha istiqomah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, maka kita bisa menjaga iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, atau bersyukur bisa dengan cara bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain. Ya. Ada banyak sekali cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara-cara seperti itu semoga itu menambah atau menjaga keimanan dan juga ketakwaan kita
untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, yuk kita kirim Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in la ilaha Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khusus kepada kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.